Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eka. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ekonomi kreatif di era 4.0 menuju era 5. Nah, pada anggota kelompok ini terdiri dari yang pertama Rosyan Setiawan dengan NIM 209620046, Afrizal Fatan 209620071, dan saya sendiri Razan Syedid Azam dengan NIM 209620077. Oke, yang pertama, ekonomi kreatif pada tahun 90-an terjadi globalisasi industri berbasis kreativitas yang membuat ekonomi kreatif semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak sebagai pilihan strategis memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Definisi ekonomi kreatif. Perkembangan konsep dan definisi ekonomi kreatif. Kata kunci ekonomi kreatif adalah kata kreatif itu sendiri. Sejak zaman pencerahan hingga era modern, dengan industrialisasinya, hingga masuk ke era digital masa kini. Pemahaman tentang proses kreatif dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat terus berkembang. Ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah berupa ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kemudian ada 3 hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif. Ini akan disampaikan oleh Afrizal. Silakan. 3 hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif, yaitu satu, kreativitas atau creativity, suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum, atau thinking out of the box. 2, inovasi atau innovation, suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Yang ketiga, penemuan atau invention, penekanan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Kemudian ada modal utama ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Rossi. Modal utama ekonomi kreatif. Menurut Home Affairs Bureau tahun 2005 nomor 41 UNDP UNCTAD 2008 10 diperlukan 4 modal sebagai berikut. Yang pertama, modal insani atau human capital. Modal intelektual yang terdiri dari kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, royalti, dan desain. Kemudian yang kedua, modal budaya atau culture capital. Modal yang dimiliki perusahaan secara turun-temurun seperti nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, dan bentuk lain dari budaya. Yang ketiga, modal kelembagaan dan struktural atau institusional and struktural capital. Modal yang berasal dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri. Yang keempat, ada modal sosial atau social capital dalam bentuk kepercayaan, kejujuran, serta etika dalam menjalankan usaha. Lima macam keterampilan atau skill dan kecakapan yang membentuk ekonomi kreatif. Yang pertama, keterampilan konseptual atau konseptual skill. Yang kedua, keterampilan mengorganisir atau organisasional skill. Kemudian yang ketiga, keterampilan manajerial atau managerial skill. Yang keempat, keterampilan kewirausahaan atau entrepreneurial skill. Yang kelima, keterampilan personal dalam berrelasi
berelasi atau personal relationship, dan berkomunikasi. Sumber daya manusia kreatif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Menurut Hasibuan tahun 2000 nomor 10, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta budaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan, atau menurut Blink Community tahun 2008. Baik, yang kemudian ada pola pikir kreatif masa depan. Yang pertama ada fondasi ekonomi kreatif adalah modal insani, yang terdiri dari modal intelektual yang diwujudkan dalam bentuk pola berpikir kreatif. Menurut Daniel L. Pink, The Whole New Mind tahun 2005, pola berpikir kreatif adalah pola pikir yang lebih mengedepankan high concept atau konsep tinggi dan high touch atau sentuhan tinggi. High concept adalah kemampuan menciptakan keindahan artistik dan emosional, mengenali pola-pola dan peluang, serta menciptakan narasi yang indah dan menghasilkan temuan-temuan yang belum disadari orang lain. High touch adalah kemampuan berempati, memahami esensi interaksi manusia, dan menemukan makna. Perkembangan revolusi industri 1.0 ke 4.0 secara garis besar adalah sebagai berikut. Industri 1.0 ditandai dengan produksi oleh mesin bertenaga air dan uap. 2. Industri 2.0 ditandai dengan produksi massal dengan rangkaian mesin bertenaga listrik. Industri 3.0 ditandai dengan penggunaan mekatronik dan sistem otomasi. Otomasi produksi, artificial power atau Internet of Things atau IoT, dan Industri 4.0 ditandai dengan berbasiskan sistem cycle, Artificial Intelligence of Things atau IoT. Di masa yang akan datang, AI akan merger saling melengkapi menjadi AIoT. 5. Tantangan dan peluang dampak dari revolusi industri 4.0 antara lain otomasi industri semakin masif, komputer beroda, mobil tanpa pengemudi. Tesla bersama Google mengembangkan komputer beroda, yaitu mobil tanpa supir. 6. Teknologi ini menurunkan angka kematian dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan hampir 94%. Mobil listrik komponennya hanya 200-an, sementara mobil BBM hampir 2000-an. Pasar asuransi kecelakaan mobil hanya sedikit, tinggal 20 sampai 25% saja. Perubahan mindset pendidikan kita dalam hal membentuk mental pegawai. Semakin lama bersekolah malah semakin mudah menganggur, tidak mandiri, menghargai anak-anak pintar bukan anak-anak yang berani dan kreatif. Padahal untuk membangun kemandirian yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan kesalahan atau kegagalan. Perlu menginstal nyali. Kemudian penyakit menular yang paling berbahaya di Indonesia adalah mentalitas pegawai, khususnya bercita-cita menjadi PNS atau ASN yang dibenihkan sejak di sekolah-sekolah hingga di pelosok pedesaan. Mental pegawai mestinya berubah untuk berani hijrah ke mental merdeka, mandiri, sehat, dan produktif. Dengan demikian mendorong presentase jumlah entrepreneur Indonesia yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Semoga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan tentang ekonomi kreatif dalam industri 4.0 hingga industri kreatif 5.0. Sekian dari kami. Banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.